Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah model logika fasi. Untuk pertemuan 11 yaitu fasi untuk peramalan, khususnya untuk yang order tunggal. Oke. Nah, ada beberapa hal yang saya akan jelaskan untuk bagian pertama yaitu peramalan runtun waktu, kemudian fasi untuk peramalan. Nah, nanti macam-macamnya untuk yang bagian kedua adalah Chen, Yu, Li, sama Cheng. Oke, ini adalah bagian yang pertama. Peramalan runtun waktu atau time series adalah jenis data ya. Untuk time series-nya adalah jenis data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Analisis runtun waktu merupakan salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilitas keadaan yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan. Dasar pemikiran runtun waktu adalah pengamatan sekarang, yaitu ZT, T-nya adalah hari ini atau yang sekarang, itu dipengaruhi oleh satu atau beberapa pengamatan sebelumnya. Nah, pengamatan sebelumnya itu dilihat dari T-K. Nah, untuk yang runtun waktu kali ini kita akan membahasnya untuk data univariate dengan skala kontinu. Langkah-langkah dalam peramalan runtun waktu yang pertama adalah identifikasi pola, yaitu membuat pola time series, kemudian mengidentifikasi tren dan musimannya. Yang kedua, membagi data menjadi training dan testing. Yang ketiga, menentukan metode mana yang tepat untuk digunakan. Yang keempat adalah mengestimasi parameter metode tersebut, kalau misalkan ada parameternya ya. Yang kelima adalah meramalkan K peramalan ke depan atau sebanyak data testing. Yang keenam adalah menghitung ketepatan peramalan training dan testing. Oke, untuk yang langkah pertama, identifikasi pola ya. Setelah kita membuat plot time series, kemudian kita akan mengidentifikasi tren dan musimannya. Nah, ada dua hal. Yang pertama berarti kita harus membuat plot time series-nya. Yang kedua adalah untuk menentukan variabel input atau prediktor itu bisa dengan dua cara, yaitu PACF sama order AR yang signifikan pada ARIMA. Untuk plot time series-nya kita tentukan terlebih dahulu apakah dia stasioner dalam min, varian, atau juga memiliki pola musiman. Nah, untuk min dan varian, min dari sini, dari gambar itu ditunjukkan adalah garis yang berwarna hijau. Ya, sedangkan varian adalah batasannya yang berwarna merah. Sehingga untuk yang ini dia merupakan stasioner dalam min dan varian. Sedangkan kalau kayak gini berarti dia min-nya tidak stasioner karena tidak hanya satu angka aja ya. Sedangkan kalau yang seperti ini min-nya stasioner karena dia suatu garis lurus, tegak ya. Mendatar, kemudian datanya dia menyebar membentuk suatu corong. Berarti itu tidak stasioner dalam varian. Sedangkan yang seperti ini dia naik ke atas dan juga membentuk corong berarti tidak stasioner dalam min dan varian. Jika tidak stasioner dalam varian, maka dibutuhkan transformasi Boxcock. Akan tetapi transformasi tersebut tidak merubah pola data, sehingga perlu dilakukan differencing leg 1. Jika tidak stasioner dalam min, maka dilakukan differencing leg 1. Ya. Untuk yang pola musimannya adalah seperti ini. Nah, ini ada dua pola di mana dia adalah aditif dan multiplikatif. Kalau misalkan dia stasioner dalam min musiman, tapi dalam dia dalam non musimannya juga stasioner. Jadi di sini kita ada dua hal yang dilihat. Jadi di sini untuk musimannya adalah S ya. Jadi kita lihat polanya 1, 2, 3. Berarti seperti itu. Ini titiknya berapa itu sebagai musimannya. S ini 2S, 3S dan seterusnya. Jadi kalau misalkan musiman itu mingguan, berarti 7 hari dalam satu minggu. Ininya S-nya adalah 7, kemudian 2S-nya adalah 14 dan seterusnya. Kemudian, kenapa dia stasioner dalam min reguler maupun musiman? Karena dia di sini semuanya adalah hampir sama polanya, ya, sehingga dia stasioner dalam min baik reguler maupun musiman. Sedangkan kalau yang seperti ini berarti nanti dalam
regulernya yang tidak stasioner karena yang dilihat adalah satu aja seperti ini. Sedangkan yang ini tadi dalam satu ini ada yang naik, ada yang turun sehingga di sini bisa dibuat garis lurus. Sedangkan kalau ini garisnya naik ya. Kalau ini garis datar, yang ini naik sehingga dia tidak stasionernya terhadap yang regulernya. Sedangkan musimannya dia stasioner. Kalau dia stasioner dalam min yang reguler tapi tidak pada musimannya, berarti dia seperti ini dan semakin naik. Kalau yang seperti ini, dia namanya adalah multiplikatif, sehingga dia setelah naik kemudian dilanjutkan naik lagi, dilanjutkan naik lagi. Itu adalah multiplikatif. Sedangkan yang additif maknanya adalah ketika dia sudah naik, ketika awal dari musiman itu dia akan berada di bawah kembali. Oke, yang kedua adalah menentukan variabel input atau prediktor. Tadi ada dua cara, tapi karena kita tidak menggunakan ARIMA, sehingga kita lihat dari PACF-nya saja. Jangan lupa yang di PACF kan adalah data yang stasioner. Kemudian kita ambil lag yang keluar dari batasnya saja. Jadi seperti ini, kita tahu bahwa di sini ada nanti batas cut off-nya. Berarti di sini yang keluar adalah lag 1 dan lag 2. Berarti pengamatan hari ini itu dimengaruhi 1 hari yang lalu dan 2 hari yang lalu, seperti itu ya. Berlaku pula untuk yang gambarnya seperti ini. Ini juga dashdown, kemudian yang ini juga dashdown. Kalau dashdown kita ambil X1 aja tidak masalah ya. Ini juga dashdown tapi polanya saja yang berbeda. Jadi perbedaan antara 1 dan minus dan positif sini tidak ada perbedaan. Semuanya bisa dibawa ke yang positif semua sehingga gambarnya akan menjadi sama. Nah, langkah kedua membagi data menjadi training dan testing. Biasanya kalau testing ini saya gunakan kalau kita sebenarnya mau meramalkan dalam penelitian kita mau meramalkan 1 tahun ke depan, di mana 1 tahun itu datanya adalah bulanan, berarti ada 12 bulan. Kita bisa aja menggunakan testingnya adalah 12, seperti itu. Langkah ketiga, menentukan metode mana yang tepat digunakan. Untuk peramalan runtun waktu ada beberapa metode. Yang pertama smoothing, kemudian ARIMA, metode komputasi, dan yang terakhir adalah kombinasi. Untuk yang smoothing itu ada moving average sama exponential smoothing. Nanti di exponential smoothing ada berbagai macam cara, di mana nanti di sini dia ada suatu persyaratan, misalkan trennya memiliki tren atau enggak. Yang memiliki tren itu berarti dia tidak stasioner dalam min ya. Kemudian ada pola musimannya atau tidak, seperti itu. Itu nanti ada metodenya sendiri di exponential smoothing. Sedangkan di moving average mungkin nanti TT-nya saja yang berbeda. Kemudian di ARIMA itu ada parameter AR, ada parameter identitasnya, kemudian ada parameter MA-nya. Di mana AR itu adalah menunjukkan yang hari ini dipengaruhi oleh hari kemarin, kemudian I-nya itu adalah karena dia tidak stasioner dalam min sehingga butuh di differencing 1, berarti nanti I parameter ini adalah 1. Kemudian MA itu adalah moving average, yaitu errornya yang dia semakin menggulung. Jadi error hari ini dipengaruhi error yang sebelumnya. Kemudian metode komputasi yaitu fuzzy time series dan jaringan saraf tier 1. Jadi ke metode komputasi ini cenderung yang dia non-linear. Metode kombinasi ada hybrid sama ensemble. Hybrid nanti adalah penggabungan dua metode, sedangkan ensemble adalah dari satu data yang dianalisis banyak metode, itu nanti di rata-rata atau diambil mana yang kiranya paling mendekati dengan data. Kalau hybrid, errornya dimodelkan kembali. Oke, kita masuk ke peramalan runtun waktu yang langkah keempat, yaitu mengestimasi parameter, kalau ada ya parameternya. Yang kelima adalah meramalkan K ke depan, dan yang keenam adalah menghitung ketepatan peramalan. Baik pada data training maupun testing. Nah, untuk ketepatan peramalan itu kita lihat dari segi waktunya. Ada yang satu-satuan, ada yang dia berjalan. Nanti kalau yang berjalan itu adalah kita melihat RMSE ataupun MAPE-nya dalam peramalan 1 ke depan, 2 ke depan, 3 ke depan, 4 ke depan, dan seterusnya, sehingga kita tahu bahwa metode tersebut
cocok untuk berapa peramalan ke depan, seperti itu. Sedangkan metodenya RMSE adalah root mean square error, sedangkan MAPE adalah mean absolute percentage error. Jadi berbeda menghitungnya antara RMSE sama MAPE. Kemudian logika fuzzy juga dapat digunakan untuk peramalan IHSG, inflasi, dan lain sebagainya ya. Sebenarnya kalau misalkan kita melakukan metode fuzzy itu ada hal yang ditentukan. Tadi kan sama identifikasi variabel prediktornya, kita menggunakan PACF dan juga menentukan banyak kelompok atau kelasnya. Kemudian mengikuti algoritma sesuai dengan fuzzy time seriesnya. Kita masuk ke fuzzy time series, ialah suatu konsep penemuan peramalan di mana hasil yang diperoleh dapat dibahasakan. Nah, fuzzy time series ini pertama kali diperkenalkan oleh Song Chi-som pada 1993, di mana dibagi menjadi dua tipe, ada yang namanya time varian dan time invariant. Di mana kalau time invariant itu adalah jika semua hubungan waktu antara waktu ke T dengan T min K sebelum-sebelumnya itu tidak sama. Itu adalah time varian. Dipelajari oleh Huang et al., Cheng and Huang, kemudian Sain ya. Sedangkan time invariant jika semua hubungan antara waktu ke T dengan T min K itu sama. Jadi kita lebih banyak ke time invariantnya daripada time varian. Karena apa? Misalkan hubungan antara sekarang dan besok atau besoknya lagi itu kita anggap sama ya. Kalau yang time varian itu nanti hubungannya berbeda-beda. Bisa aja hari ini dengan yang besok linear, hari ini dengan 2 hari yang kemarin itu adalah non-linear seperti itu. Kemudian yang di time invariant itu ada 2 order, yaitu order pertama dan order tinggi. Order tinggi ini kita pelajari untuk minggu depan, sehingga order pertamanya yang kita pelajari hari ini. Ada beberapa definisi yang dijelaskan oleh Song and Chi-som. Yang pertama adalah fuzzy time series, misalkan YT, itu T-nya antara tangga, kemudian 0, 1, 2, dan seterusnya, merupakan bagian dari bilangan real R, maka himpunan sampel dari fuzzy ialah FCT, di mana FT merupakan kumpulan dari F1T, F2T, dan seterusnya, maka FT disebut fuzzy time series pada YT. Kemudian definisi yang kedua, jika terdapat hubungan fuzzy, yaitu relation R, T-1 dengan T, maka berarti FT sama dengan FT-1 operator matematika atau komposit dari R T-1T. Ya, di mana bundaran itu adalah operator matematika, maka dapat dikatakan bahwa FT terjadi karena FT-1. Hubungan antara FT dan FT-1 dapat ditulis FT-1 maka FT ya. Jadi di sini adalah yang kemarin, kejadian kemarin itu mempengaruhi kejadian hari ini. Kemudian definisi yang ketiga adalah FT dihitung hanya dengan FT-1 dan FT-1 bundaran R T-1T itu untuk semua T. Jika R T-1T independen terhadap T, maka FT merupakan time invariant. Sebaliknya maka merupakan time variant. Jadi di sini nanti kalau misalkan fungsinya itu mengandung T, berarti dia adalah time variant ya. Kalau tidak ada T-nya berarti dia adalah time invariant. Definisi yang keempat adalah FT-1 sama dengan AI. Jadi ini adalah masuk kelompok mananya. Misalkan tadi dibagi menjadi 3, tinggi, sedang, rendah kayak gitu. Berarti A1 misalkan tinggi seperti itu. Dan AJ, FT-nya adalah AJ, hubungan logika fuzzy dan fuzzy logical relationship, FLR-nya dapat ditulis AI maka AJ ya. Di sini FT-1 dulu baru FT. Di mana AI dan AC itu adalah AI-nya ini adalah left hand side atau LHS, sedangkan AC-nya adalah sisi kanan atau right hand side, RHS dari FLR. Kemudian definisi yang kelima adalah FT merupakan fuzzy time series yang terdapat pola musiman dengan periode M. Maka dapat ditulis hubungan fuzzy ialah FT min M maka FT.
Sekian dulu untuk penjelasan atau pengantar dari Fuzzy Time Series maupun metode peramalan. Jangan lupa like dan juga subscribe.